Melakukan KAP dengan tulas ke TPS dengan poster. Pihak ketiga OPT Puskesmas Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Ya, Selamat sore. selamat sore. Mari Ya, masuk. oke ya Bu. Duduk. Ayo duduk Bu ya. Maaf Pak ya, melantai. Iya Bu, tidak apa-apa. Sendiri Ki? Iya Bu, sendiri. Oh, saya kira dengan calon tak. Sendiri Bu. Jadi ini Bu, kami Ye. dari Puskesmas. Oh, puskesmas mana? Dari Puskesmas Pedongga Bu. Oh, yang di Ini. depan itu ya? Iya Bu, yang di dekat Oh. pasar. Ini Bu, ada kegiatan mau sosialisasi nih. Tadi ada di tetangga juga sudah datang. Oh iya. Saya di tetangga lanjut ke sini Bu. Sosialisasi apa Pak ya? Sosialisasi. Jadi ini Bu, ada gambar ini kami desain di Puskesmas. Ini masih desain Bu, Oh, belum dicetak. Jadi saya kasih lihat ke Ibu, nanti Ibu nilai. Jadi ini Bu, iya. tadi Bu ya. Oh, ini gambar untuk sosialisasi nanti Pak. Ya, bagaimana menurut Ibu ini gambarnya, posternya? Ih, bagus sih posternya ini Pak. Menarik Bu. Oh, menarik sekali. Kayaknya ini terkait ya? Cuci tangan. Iya Bu. Apa kira-kira ya lain yang bisa diambil dari sini Bu, Ini dilihat dari gambarnya? kayaknya dia mencuci tangan pakai sabun. Kalau saya lihat ini gambarnya, dia ini harus mencuci tangan pakai sabun karena ini ada kuman-kumannya, kuman kah, bakteri atau apakah namanya ini Pak ya. Berarti Iya, Bu. ini kalau kita cuci tangan dengan sabun, kuman dengan bakterinya itu kabur atau hilang. Oh, ternyata Ibu jeli sekali ya, sudah bisa Iya, lihat. karena berarti- ini ada. Nggak saya tahu juga ini kuman, bakteri atau COVID. Karena gambarnya kayak COVID, tapi kan COVID kan virus juga. Ah iya Bu. Jadi berarti itu ya pesan-pesan yang Ibu lihat. Jadi apa kira-kira Bu, misalnya pesannya kalau kita tidak mencuci tangan pakai sabun? Kayaknya ini kalau saya lihat tuh karena di saya sendiri Pak, karena saya punya bayi. Iya Bu. Kalau saya tidak cuci tangan, kalau pegang bayi itu kasih minum, bikin dia susu, pasti dia mencret. Oh, Pertamanya saya pikir itu gara-gara susu. oh berarti. Sudah saya ganti-ganti susu masih mencret. Nanti saya buka-buka itu di Google, ternyata salah satu penyebabnya anakku itu mencret gara-gara saya bikin susu tidak cuci tangan. Oh berarti kenapa harus cuci tangan Bu pakai sabun? Kayaknya seperti yang saya bilang tadi Pak, karena ini digambar ada ibu cuci tangan, ini kuman-kumannya hilang. Jadi menurut saya dengan pakai sabun itu kuman dengan virusnya dan bakteri itu hilang. Oh begitu Bu. Kayaknya begitu Pak ya. Ah ya iya, sudah cocok itu Bu. Ternyata Ibu sudah kayaknya sudah banyak tahu ya, sudah banyak tahu tentang manfaat dari mencuci tangan pakai sabun. Kira-kira kalau ini ditempel di depan umum di masyarakat Bu, apakah masyarakat akan tertarik untuk membaca ini Bu? Kalau menurut saya, karena di saya sendiri kasihan orang awam, ya pasti dia paham, dia senang itu lihat ini. Apalagi kalau gambarnya dikasih besar, pasti itu masyarakat itu senang sekali. Apalagi sekarang Pak, lagi wabah itu berak-berak di sini Pak. Oh apa? Jadi mungkin bagusnya itu secepatnya ini dikasih sosialisasi, karena banyak di sini orang-orang berak-berak. Itu tetanggaku di sebelah juga itu berak-berak. Apa kira-kira penyebabnya itu Bu? Ya penyebabnya itu mungkin ya dari lingkungan juga, dengan salah satunya ini tidak cuci tangan pakai sabun. Oh berarti di Karena- masyarakat itu masih ini Bu ya, perilaku cuci tangan itu masih Oh iya Pak, belum betul. terlalu dia perhatikan ya. tekankan sekali itu cuci tangan. Saya sendiri saja contohnya Pak, ya. jarang sekali saya cuci tangan pakai sabun. Paling saya cuma cuci begitu saja dengan air, sudah saya bikin sudah susu. Tapi biasanya saya juga berganti popoknya adik, langsung adik menangis bikin susu, tidak cuci tangan juga. Jadi pemahamannya kami itu memang masih kurang, jadi perlu memang sosialisasi. Tapi mungkin bagus juga Pak kalau kita mau sosialisasi itu bagikan sabun juga.
supaya tertarik orang, supaya orang datang. Oh, jadi banyak juga masyarakat yang tidak cuci tangan Nggak pakai karena sabun. tidak cuci tangan pakai sabun karena tidak Iya. punya sabun mungkin Bu Iya, ya. mungkin begitu, mungkin irit nih juga Pak. Hmm. Karena maklum lah Pak, pendapatannya kami di sini kasihan cuman ya begitu. Nggak cukup untuk pakai beli sabun-sabun banyak. Jadi nanti Bu ya, mudah-mudahan ini ada diperhatikan dari puskesmas, ada dibagikan, saya usulkan ke puskesmas atau ke desa Ya, supaya untuk bisa menambah daya tariknya masyarakat untuk bisa menerapkan cuci tangan di Iya, Pak. rumah. Mudah-mudahan bisa dibagikan sabun untuk cuci tangan secara gratis Bu ya. oh iya Pak. Jadi saya sampaikan sedikit Bu ya. Ya, Jadi manfaatnya cuci tangan dengan pakai sabun itu banyak sekali Bu. Bukan Iya. cuma mencegah penyakit diare, oh, bukan cuma mencegah penyakit diare. Apalagi, Pak? Jadi saya sampaikan Bu, kita juga sampaikan ke tetangga yang kita kalau kita ketemu atau ada pertemuan, Oh, iya. kegiatan-kegiatan, bisa juga kita sampaikan Bu. Jadi salah satu manfaat mencuci tangan pakai sabun itu mencegah penyakit stunting. oh apa itu stunting Pak? Penyakit stunting. Itu yang pendek-pendek itu. Iya. Oh, Tapi oh. ini Bu ya, kalau stunting memang pendek, tapi tidak usah dikatakan pendek Bu, karena jangan sampai tetangga kita atau Pendek. keluarga kita tersinggung, Iya. karena agak kasar Bu ya kalau kita katakan pendek. Oh iya memang. Mungkin kita perhalus maaf, saja. Pak, ya. Iya, Iya. iya Bu. Jadi stunting itu kelainan tumbuh akibat kekurangan gizi kronis Bu. Oh, Jadi penyebabnya juga salah satu ini karena mungkin dia terinfeksi bakteri akibat dari tidak mencuci tangan pakai sabun, dia terinfeksi oleh bakteri. Jadi bakteri tersebut menyebabkan penyakit. Jadi dia menyebabkan penyakit sehingga dia mengalami stunting. banyak berarti resikonya Pak ya kalau cuci tangan tidak pakai sabun ya. Iya Bu, sebenarnya kalau kita pikir memang simpel sekali. Iya. Simpel sekali itu berlaku cuci tangan menggunakan sabun. Tapi kalau kita lihat manfaatnya sangat besar sekali Bu. Oh iya betul juga. Tapi bagaimana caranya lihat itu anak-anak itu stunting Pak? Apa takut saya? Soalnya saya punya bayi. Jangan Jadi- nanti dia stunting gara-gara saya. Oh iya Bu. Jadi anak-anak stunting itu bisa dilihat dari tinggi badan per umur, Oh. panjang badan per umur. Jadi jangan sampai kita mengatakan sendiri bahwa anakku stunting atau tetanggaku Iya. stunting. Jangan seperti itu Bu. Jadi nanti tolak ukurnya itu atau bisa dikatakan stunting dari petugas dari puskesmas. Puskesmas. Petugas puskesmas. Ya, berarti di posyandu Pak ya. Iya di posyandu. Oh. Jadi petugas Iya. puskesmas yang mendiagnosa Bu, yang menilai. Oh, Jadi iya, Pak. sekalian kita juga bawa anak ke posyandu, Iya. kita juga bisa ketahui anak aku stunting atau tidak. Ya. Iya, iya. Karena kemarin saya tidak bawa memang Pak karena sakit meningitis itu Pak, makanya saya tidak bawa ke posyandu. Jadi itu Bu ya, berarti ke depan ini harus dirubah itu Bu ya Iya Pak. perilakunya. Yang kemarin belum cuci tangan menggunakan sabun, ke depan dibiasakan Bu ya. Iya Pak, pokoknya setelah Bapak kasih penjelasan begini, saya sudah siap cuci tangan Oh, pakai iya, Bu. sabun. Dengan di dalam rumahnya kami di sini, termasuk bapaknya juga, Iya. kakaknya, Iya. neneknya. Jadi Nanti saya sudah- kasih tahu juga Ya, oke, supaya Bu. semua pakai sabun sudah kalau cuci tangan. Oke, jadi sudah yakin Bu ya? Iya, Ya, Pak, iya, ya. Pak. Jadi dibiasakan itu Bu. Ada 5 momen cuci tangan yang harus 5 momen harus mencuci tangan sesudah itu atau sebelum Apa, Pak? melaksanakan itu. Ada yang Ibu ketahui kira-kira? Yang saya tahu ya sebelum memasak, sebelum kasih minum dengan kasih makan adik, Oh iya Bu, sudah cocok kalau itu. kita pergi di kamar mandi Ya, harus cuci tangan. jadi 5 momen itu Bu. Jadi saya ini Bu ya. Yang pertama itu setelah kita BAB, buang air besar. Oh, iya. Kemudian setelah kita membersihkan kotoran anak atau bayi ya. Iya. Kemudian sebelum kita memasak atau menyiapkan makanan. Oh, Kemudian sebelum kita menyuapi anak. oh iya betul Itu, Bu, juga, ya. Iya. Jadi itu dibiasakan Bu. Mudah-mudahan ke depan kalau kita sudah terbiasa, kita terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat menjangkit atau membuat infeksi pada anak kita atau Oh, kita iya, sendiri. Pak. Jadi kita buat perjanjian Bu ya. Iya Kita Pak. buat perjanjian
supaya ke depan ibu mempraktekkan ini ya Iya Pak. setiap ininya. Jadi kita salaman Bu ya. Iya Pak. Ibu menyebutkan namanya, misalnya saya Aprianto, ibu katakan seperti itu ya. Jadi kita mulai. Saya Ibu Ulfi Berjanji berjanji akan melakukan momen cuci tangan akan melakukan momen cuci tangan sebelum BAB, sebelum BAB, sesudah menceboki anak, sesudah menceboki anak, sebelum masak, sebelum memasak, sebelum menyiapkan makanan. sebelum menyiapkan makanan, Dan itu Bu. Jadi menyuapi anak, dan yang terakhir sebelum menyiapkan anak Bu ya. dan sebelum menyuapi anak. Jadi itu Bu ya, diingat. Jadi Iya, Pak. ke depan itu dipraktikkan terus ya. Iya Pak. Jadi oke Bu. Jadi ini saja Bu, mudah-mudahan dipraktikkan ke Iya depannya. Pak. Jadi terima kasih atas Ibu yang sudah mau mendengarkan sedikit materi dari saya, penyampaian dari saya. Iya, Mudah-mudahan oke. ada manfaatnya untuk Ibu. Ya, Makasih oke. ya Bu Makasih, Ibu Olvi. Pak. Ya, makasih Bu Salam Olvi. untuk teman-teman di Puskesmas. Oke, makasih banyak. Iya, makasih, Pak. Ya. Ayo Bu ya. Ya, Ayo. oke Pak. Ya.